Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen, saya nama Sri Purwati, nomor mahasiswa 19 12 17 596 kelas 2019C. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu tentang pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan dalam setiap kegiatan izin usaha dan problematika undang-undang sektoral. Pendahuluan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan putusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sedangkan kata kunci dari definisi di atas itu adalah ada 4, yaitu kajian, dampak penting, rencana usaha atau kegiatan, dan proses pengambilan keputusan. AMDAL sendiri pada dasarnya adalah sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh pemerakarsa untuk membuktikan bahwa rencana usaha tersebut yang akan dilakukan itu aman bagi lingkungan hidup atau ramah lingkungan. Kemudian AMDAL itu sendiri berisi atau memuat informasi mengenai identifikasi, prediksi, evaluasi, serta mitigasi berbagai dampak lingkungan yang akan terjadi di masa depan. International Association for Impact Assessment atau IAIA tahun 1999 mengatakan bahwa AMDAL itu adalah suatu jendela untuk masa depan yang merupakan proses mengidentifikasi konsekuensi masa depan dari tindakan itu atau yang direncanakan. Sedangkan prinsip-prinsip AMDAL sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah AMDAL merupakan bagian integral dari studi kelayakan suatu usaha atau kegiatan. Dan yang kedua, AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampaknya dapat diperkirakan sejak awal perencanaan suatu kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, AMDAL berfokus pada analisis potensi masalah, potensi konflik, kendala sumber daya alam, pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek tersebut. Kemudian yang keempat, dengan AMDAL, pemerakarsa dapat menjamin bahwa kegiatannya atau proyeknya tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan aman atau ramah terhadap lingkungan. AMDAL dapat dilakukan dengan beberapa metode. Dan menurut Reliantoro tahun 2005 ada 3 metode. Yang pertama yaitu berurutan, seiring, terintegrasi. Yang selanjutnya adalah sejarah mengenai peraturan perundangan lingkungan hidup di Indonesia. AMDAL pertama kali dicetuskan berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian berdasarkan amanat pada pasal 16 tersebut, diundangkan pada tanggal 5 Juni 1986, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1982 diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup seiring yang disingkat dengan UU-PLH. Kemudian UU-PLH yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang memuat berbagai pengaturan sebagai respon terhadap berbagai kebutuhan yang berkembang yang tidak mampu diatasi melalui Undang-Undang Nomor
4 tahun 1982. Setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tersebut, dengan perkembangan kebutuhan dan untuk pengaturan yang lebih mendalam tentang AMDAL itu, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersebut, AMDAL mendapat porsi yang cukup banyak dibandingkan instrumen lingkungan lainnya. Dari 127 pasal yang ada, 23 pasal sendiri diantaranya mengatur tentang AMDAL. Tetapi pengertian AMDAL pada Undang-Undang tahun 32 tahun 2009 tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 yang lalu, yaitu hilangnya dampak besar. Jika dalam Undang-Undang 23 tahun 97 disebutkan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 disebutkan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan. Peraturan perundangan yang terkait dengan AMDAL. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Kemudian nomor 4, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang disahkan pada tanggal 23 Februari 2012. Kemudian yang terakhir adalah 5 Permen LH dan 24 Keputusan Menteri LH. Lanjut, pentingnya AMDAL dalam suatu usaha atau kegiatan proyek. Ini yang menjadi salah satu pokok pembahasan kita pada saat ini. Pentingnya studi AMDAL. Yang pertama adalah melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, kemudian melindungi sumber daya kawasan-kawasan yang masih alami dan komponen-komponen ekosistem yang berharga atau memiliki nilai penting. Kemudian yang ketiga adalah menghindari terjadinya perubahan-perubahan, pencemaran atau kerusakan yang serius yang tidak dapat diperbaiki terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat dan kegiatan di sekitar proyek tersebut. Kemudian yang kelima, memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Dan yang keenam, pengendalian dampak sejak dini. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan di dalam AMDAL itu sendiri adalah AMDAL menentukan kelayakan lingkungan. Kemudian AMDAL tidak dapat bekerja sendirian. AMDAL hanya untuk kegiatan tertentu. AMDAL diperlukan untuk perizinan. AMDAL intinya adalah perakiraan dampak. Kemudian AMDAL itu sendiri dibagi atas 3 tahapan, yaitu tahap pelingkupan, tahap analisis, dan yang terakhir adalah tahap perencanaan pengendalian. Kemudian AMDAL ini melibatkan berbagai pihak, khususnya adalah masyarakat, dan penyusunan AMDAL harus bersertifikat. Kemudian kompetensi penilai AMDAL juga harus berlisensi, dan yang terakhir AMDAL dan sanksi hukum. Kemudian selanjutnya, permasalahan dalam penerapan AMDAL sektoral. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup secara umum di Indonesia, yaitu 1. Terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia, kemudian kerusakan daerah aliran sungai, kemudian ada habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak, kemudian citra pertambangan yang merusak lingkungan,
Kemudian selanjutnya, tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Lanjut tentang penyusunan AMDAL di Indonesia. AMDAL sebetulnya belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perizinan suatu rencana kegiatan, sehingga tidak terdapat kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan. Proses partisipasi masyarakat belum optimal. Selama ini LSM telah dilibatkan dalam sidang-sidang komisi AMDAL. Akan tetapi suaranya belum sepenuhnya diterima di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kemudian terdapatnya berbagai kelemahan di dalam penerapan studi-studi AMDAL. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul dalam studi AMDAL yang telah dilakukan itu akan dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa. Masih banyak terjadi ini di wilayah kita atau di Indonesia sendiri. Kemudian selanjutnya adalah masih lemahnya metode penyusunan AMDAL sendiri, khususnya aspek sosial budaya, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang implikasi sosial budayanya penting kurang mendapatkan kajian yang seksama. Dan kesimpulannya, kami menyimpulkan, 1. Suatu usaha atau kegiatan proyek diwajibkan melakukan studi AMDAL apabila usaha atau kegiatan atau suatu proyek tersebut dimungkinkan menimbulkan dampak penting dalam rangka pengendalian dampak negatif dari kegiatan atau proyek. Kemudian yang kedua, dalam penyusunan studi AMDAL wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pelibatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan sangat dibutuhkan dan diwajibkan dalam penyusunan studi AMDAL. Yang keempat, tim penyusun dan penilai AMDAL wajib berlisensi atau bersertifikat dengan maksud agar dokumen AMDAL itu dapat dipertanggungjawabkan dari sisi norma maupun esensinya. Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan penerapan AMDAL sektoral di Indonesia tidak lepas dari sektor lain. Artinya harus saling sinergi, selaras, baik di dalam penentuan rona lingkungan, identifikasi dampak, dan rencana pengelolaan serta pengendaliannya dari dampak itu sendiri. Kemudian kesimpulan yang keenam adalah diperlukan konsistensi dan sinergitas antara regulasi dan stakeholder di dalam AMDAL agar tercipta dokumen AMDAL sebagai pedoman yang efektif dan efisien dalam pengelolaan lingkungan pada setiap kegiatan atau proyek. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah penerapan AMDAL dalam pemrakarsa harus tetap dipantau secara efektif terus-menerus oleh stakeholder pemantau agar penerapan AMDAL dapat berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam dokumen AMDAL. Demikian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Selanjutnya mohon arahan, petunjuk, bimbingan dari Bapak dosen. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.